Adik kecil, kamu memiliki tubuh yang bagus. Berapa harga untuk satu malam? Gadis-gadis di Jalan Z memiliki temperamen seperti itu sekarang. Jika kau terus begini, aku akan memanggil polisi. Ayo adik kecil, biarkan kakak merasakan. Memperlakukan seorang gadis seperti ini, kamu akan mendapatkan balasanmu. Apalagi yang secantik ini. Sebenarnya siapa kamu? Kamu berani memukulku? Tunggu saja bocah. Sudah cukup pelukanya. Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin aku bisa cukup memeluk wanita secantik ini? Sudah selarut ini. Apa yang kau lakukan di sini? Hanya mencari tempat tinggal. Hanya itu. Benar. Jika kau tidak keberatan. Aku punya 2 kamar kosong di sana. Tentu. Tapi aku tidak punya uang untuk sewa saat ini. Ayo pergi. Pergi. Apa yang kau lakukan? Aku tidak menyangka bahwa Ketua Liu yang tampak dingin akan memiliki adegan seperti ini secara pribadi. Apakah itu B? Atau apakah itu C? Jika kau terus bicara omong kosong, keluar. Lue Feng, kebersihanmu cukup bagus, bukan? Pekerjaan bersih-bersihku lebih dari sekadar bagus. Keterampilan lainku juga cukup bagus. Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan mengusirmu, percaya atau tidak? Aku tidak bicara omong kosong. Keterampilan memasakku memang luar biasa. Apakah kamu terlalu memikirkan banyak hal? Ketua Sekte. 3 sekte besar menyerang sekte Kunlun kita. Ini adalah saat krisis. Kita perlu menyegel gerbang jalan dan bersiap untuk serangan balik. Ketua Sekte harap berhati-hati saat asap sinyal naik. Kita bisa meluncurkan serangan balik kita. Anda harus melindungi diri Anda sekarang. Ingat untuk tidak mencari kami. Ingat. Hei, kau! Usir orang ini. Akan terlihat buruk ketika Ketua Wang tiba nanti. Usir. Petugas kebersihan baru ini. Apakah dia menyinggung pengawas Chu? Itu bukan hanya pelanggaran kecil. Pengawas Chu berkata saat rapat kemarin. Jangan pedulikan petugas kebersihan ini. Biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan di masa depan. Lu Feng. Lu Feng, buatkan aku kopi. Datang. The film was translated and narrated by M Media. Siapa yang menyuruhmu istirahat? Apakah kamu sudah selesai membersihkan? Kamar mandinya sudah dibersihkan kan? Apa yang kamu lihat? Cepatlah dananya. Jika Dr. Wang melihatmu terlihat begitu ceroboh dan berantakan, apa yang akan kita lakukan? Itu masalahmu. Apa hubungannya itu dengan kursi petugas kebersihan? Aku memberitahumu. Jika kamu bisa bekerja, maka bekerjalah. Jika kamu tidak bisa bekerja, maka keluarlah. Siapa yang kau suruh minggat? Ketua, Lu Feng baru saja bermalas-malasan saat bekerja di sini. Jadi aku hanya menegurnya sedikit atas namamu. Kerjakan tugasmu dengan benar selama di sini. Jangan menganggap bulu ayam sebagai surat perintah. Melakukan hal di luar pekerjaan. Tapi, mari kita sambut Dr. Wang. Dr. Wang, sungguh sulit untuk mengatur kunjungan rumahmu. Sekarang setelah aku akhirnya berhasil mengundangmu, kamu harus membantu mengobati orang tuaku dengan tuntas. Harap tenang. Menyelamatkan orang pada dasarnya adalah pekerjaanku. Karena aku di sini hari ini. Penyakit Tuan Lu Tua, itu sederhana. Itu hanya ketidakseimbangan Qi biasa. Dia akan pulih dengan 1 kali obat khusus buatanku. Pasti Dokter Ilahi Wang. Obatnya bekerja secara instan. Lu Feng, mengapa kamu masih di sini? Cepat pergi menyapu lantai. Aku lihat rona wajah Tuan Tua Kusam. Itu tidak terlihat seperti ketidakseimbangan Qi. Itu terlihat seperti keracunan. Tukang bersih-bersih bau, diam. Segera keluar. Lu Feng, cepatlah keluar. Seseorang datang. Cepat bawa tukang bersih-bersih bau itu dan buang dia. Aku ingin lihat siapa yang berani. Yan Ran, apakah kamu mencoba memberontak? Penyakit ayahku mencurigakan.
Mengapa kalian semua menyembunyikan sesuatu? Bergegas dalam kepanikan. Mencoba mengusir orang. Dr. Wang adalah kota Jinshan, dokter ilahi terkemuka. Anda tidak percaya pada dokter ilahi Wang, namun Anda percaya pada seorang pemuda tanpa pengalaman dan koneksi. Tidak peduli seberapa terampilnya seorang dokter, dia tidak lebih kuat dari uang. Yanran, bantu aku berjaga. Aku akan mendetoksifikasi Tuan Tua. Ini adalah Jangan bicara. Liu Yanran, kau jalan. Apakah kamu mencoba membunuh ayah kita? Seseorang, cepat tangkap tukang bersih-bersih bau ini untukku. Aku ingin melihat siapa yang berani hari ini. Obat Dr. Wang ini benar-benar mujarab. Ketua segera pulih setelah meminum ini. Ya. Dr. Wan, benar-benar dermawan besar grup Liu saya. Itu wajar. Sudah kubilang. Obatku menyembuhkan penyakit secara instan. Kalian semua diam. Liu Deshui, aku belum pikun. Aku tahu betul siapa yang benar dan siapa yang salah. Teman muda, terima kasih telah menyelamatkan saya. Aku tidak tahu bagaimana membalasmu. Lue Feng hanya seorang tukang bersih-bersih. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkanmu? Dasar anak durhaka. Apa kau pikir aku tidak tahu tentang rencana kecilmu? Keluar dari sini. Pergi. Jangan berdiri di sini menghalangi pandanganku. Aku. Kalian semua boleh pergi. Tapi tidak dengan Dr. Wang ini. Lue Feng Dr. Wan adalah dokter yang kundang. Kau tak bisa melarangnya pergi begitu saja dan berharap dia patuh. Tutup mulutmu. Kata-kata teman muda itu adalah kata-kataku. Kecuali Dr. Wan. Kalian semua keluar. Ayah aku putra kandungmu. Untungnya aku masih menganggapmu putraku. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan bisa meninggalkan pintu ini. Yoshi, karena ayahmu sudah bicara. Lakukan saja apa yang dia katakan. Kami akan pergi dulu, Dr. Wang tetap di sini. Bicaralah. Siapa yang menyuruhmu meracuni ketua? Peracunan. Omong kosong apa yang kau bicarakan di sini? Aku hampir tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Bagaimana aku bisa punya waktu untuk The film meracuni was seseorang? translated Kamu tidak mau and mengakuinya. narrated by Haruskah kita M pergi ke Media. laboratorium pengujian? Ketua, saya minta maaf. Saya benar-benar tidak berniat meracuni Anda. Bicaralah. Siapa yang mengirimmu? Saya benar-benar tidak tahu. Suatu hari seorang pria memberi saya sejumlah uang dan menyuruh saya membawa obat ini, datang ke sini dan muncul. Dan aku bisa dapat uang cuma dengan pura-pura. Ketua, saya sungguh tidak tahu apa-apa lagi. Cukup. Yanran, saya lelah. Saya ingin istirahat. Bawa dia pergi. Ketua, saya benar-benar tidak bersalah. Dengarkan saya, Ketua. Terima kasih, teman muda. Ketua itu hanyalah upaya kecil. Ya. Saya dengar putri saya berkata, Anda memiliki salah satu liontin gio keluarga Liu kami. Bisakah Anda memperlihatkannya kepada saya? Token semacam ini. Keluarga Liu kami memiliki total 3. Saya memberikan 1 kepada Yanran. Saya ingin tahu dari mana teman saya mencurinya. Atau apa tujuan Anda? Liu Desui. Pikirkan baik-baik. Siapa yang memberimu 3 token emas Liu? Siapa lagi selain kamu? Liu Deshui, orang buangan Kunlun. Salam kepada ketua sekte. Bangkit. Orang buangan ini tidak berani. Orang buangan ini berani menebak ketua sekte. Saya memohon hukuman dari ketua sekte. Mengingat kamu melakukannya demi keselamatan keluargamu. Aku memaafkanmu. Terima kasih, ketua sekte. Identitasku harus tetap dirahasiakan untuk saat ini. Kamu tidak boleh mengungkapkannya. Murid yang dibuang ini mengerti. Ya, apa yang sebenarnya diinginkan ketua sekte darimu? Kamu sebaiknya fokus pada pemulihan dulu. Baiklah. Ngomong-ngomong ketua sekte, status pembersih ini sungguh tak pantas bagi Anda. Maukah Anda saya angkat menjadi manajer umum? Tidak. Menjadi seorang petugas kebersihan itu cukup baik. Sangat bebas. Jangan khawatir tentangku. Fokuslah untuk mengurus urusan keluargamu sendiri dulu. Benar. Setelah Mo Qinglian menikah ke dalam keluarga, saya menjadi curiga. Saya tidak menyangka dia begitu sabar. Menunggu sampai sekarang untuk bergerak melawan saya. Jika ketua sekte tidak ada di sini hari ini, saya pasti sudah lama mati. Keluargamu. 3 sekte besar. Perwakilan sekuler dari sekte Tianyin. Benar, itu dia. Saya berasal dari sekte Kunlun. Kalau tidak keluarga mau mereka, masih akan meremehkan keluarga luar saya. Baiklah. Kalau begitu kita akan mulai dengan sekte Tianyin. Aku ingin mereka tahu konsekuensi dari menentang kursi ini. Bajingan tua itu tidak mati. Dia pasti akan lebih berhati-hati terhadap kita sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Lu Feng ini adalah masalah besar yang sialan. Kita harus mencari cara untuk menyingkirkannya.
Sesuatu yang pasti lepas, bagaimana mungkin saya tidak cemas? Tuan muda ketigamu. Ibu, sebenarnya saya punya ide. Terima kasih telah mendetoksifikasi ayahku hari ini. Jika mereka berhasil meracuninya, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Jadi pemilik rumah sudah tahu siapa yang memberikan racun. Aku bukan orang bodoh, tentu saja aku tahu. Ibu tiriku itu, dia hampir menulis aku ingin merebut kekayaan keluarga di wajahnya. Kalau begitu Tuan Tanah, bagaimana kamu berencana untuk membayarku? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau inginkan? Aku kotor, aku harus mandi. Buka pintunya, buka pintunya. Adik saya tahu kamu ada di dalam. Cepat buka pintu, untuk saya. Lihat itu. Adik benar-benar membawa petugas kebersihan bau ini pulang. Saya tidak peduli siapa Anda. Saya perintahkan Anda. Kemasi barang-barang Anda sekarang juga segera. Dan pindah dari rumah Yanran. Kamu pikir kamu siapa? Dasar bodoh yang tidak tahu apa-apa. Ini adalah motong tuan muda ketiga dari keluargamu. Saya sarankan Anda bersikap masuk akal. Lakukan apa yang dikatakan tuan mudamu. Jika gagal kami pastikan Anda lenyap dari kota Jinshan. Aku ingin melihat apa kuasamu untuk menghalangiku bertahan hidup. Anda bisa coba. Lu Feng, anjing yang baik, tidak menghalangi jalan. Minggir, saya akan mencari adik saya. Dia sedang mandi, ini tidak nyaman. Mandi apa yang Anda lakukan pada adik saya? Nak, saya suruh kamu pergi. Berhenti. Mocong. Apa yang kau lakukan di sini? Liu Yoshi, kenapa kau di sini lagi? Saya menyuruh kakakmu membawa saya ke sini. Yanran, bagaimana Anda bisa membawa orang seperti ini pulang? Jangan lupa bahwa Anda adalah wanita saya. Bicaralah yang benar. Sejak kapan aku menjadi wanitamu? Semua orang di kota Jinshan tahu bahwa Anda Liu Yanran adalah wanita saya. Berhentilah memuji diri sendiri. Dari awal, aku tak pernah setuju menikahimu. Tidak sekarang, dan tentu saja tidak di masa depan. Yanran, Anda. Apa kau dengar itu? Yanran tidak menyambutmu pergi. Anda tunggu saja. Cepat atau lambat saya akan menjatuhkan Anda dan membuat Anda memanggil saya ayah. Dan Anda Lui Feng, Anda tunggu juga. Jika saya tidak membunuh Anda, saya bukan mocon. Pergi. Jangan pergi bekerja akhir-akhir ini. Seseorang seperti Mocong sangat picik. Dia mungkin akan mencoba menghadapimu. Apa yang perlu ditakutkan? Kita akan menghadapi apapun yang datang. Kamu sudah selesai mandi. Bukankah seharusnya kamu menungguku di kamar? Kamu terbungkus handuk mandi dan masih mengenakan pakaian. Apakah aku perlu kau atur? Kau! Kekuatan pemilik rumah terlalu besar. Mataku dipukuli hingga bengkak. Petugas kebersihan busuk. Ikut aku. Kemana kita akan pergi? Kantor ketua. Bersihkan lagi. Ayo pergi. Pengawas Zhu, mengapa kamu mengunci pintu di siang bolong seperti ini? Biar ku beritahu sesuatu. Aku sangat mahal, kau tahu. Bagaimana kalau kita kembali nanti malam saja? Kau berharap Lu Feng? Kalau begitu kamu mengenakan pakaian dan memperlihatkan kulit. Sulit bagiku untuk tidak punya ide. Lu Feng, apa yang kamu coba lakukan? Kamu percaya atau tidak? Jika aku keluar sekarang dan berteriak perkosaan, mari kita lihat apakah semua orang percaya padamu atau percaya padaku. Otak Liu Yoshi lumayan juga. Dia bahkan tahu cara menggunakan jebakan madu. Bahkan jika beberapa hal diketahui, kamu tetap akan dikeluarkan dari perusahaan. Apakah kamu begitu percaya diri bahwa aku akan dikeluarkan dari perusahaan? Beberapa hal, anak panah sudah ada di tali busur dan harus dilepaskan. Tolong. Seseorang menyerangku. Seseorang menyerangku. Dasar bajingan Lu Feng. Perusahaan merasa kasihan pada Anda dan baru kemudian mengatur pekerjaan bersih-bersih untuk Anda. Saya tidak pernah menyangka Anda akan menyimpan niat buruk terhadap atasan Anda. Itu dia. Begitu dia masuk, dia merobek pakaianku. Itu dia. Pengawas Zhu, sayang sekali kamu tidak terjun ke dunia akting. Seseorang, tangkap Lu Feng. Kirim dia ke PCF. Aku ingin lihat siapa yang berani.
Apa yang terjadi? Ketua, aku antar dokumen untukmu. Lu Feng ini mengikutiku dan masuk ke kantormu. Dia bahkan dengan paksa menelanjangi pakaianku. Jika aku tidak melawan dengan sekuat tenaga, dia pasti sudah berhasil. Itu dia. Dengan sosokmu yang rata, aku bahkan tidak punya waktu untuk muntah. Adik, Anda masih ingin melindungi orang seperti ini. Cepat telepon polisi untuk menangkapnya. Kalau tidak, jika orang lain tahu, siapa yang berani datang bekerja untuk perusahaan kita? Ada apa Lu Feng? Jelaskan padaku. Ini, Adik, bahkan sekarang Anda masih ingin melindungi petugas kebersihan bau ini. Apakah Anda percaya saya akan menelepon ayah sekarang juga? Dia tidak mentolerir kotoran apapun di matanya. Dia pasti akan menangani ini dengan serius. Tidak perlu menelepon. Aku sudah di sini. ketua Anda sudah tiba. Bicaralah, apa yang terjadi? Petugas kebersihan busuk itulah yang punya niat buruk padaku. Dia bahkan merobek pakaianku. Ayah, ada yang tidak beres tentang ini. Kurasa kita harus menyelidiki dengan jelas terlebih dahulu. Julian, kau menganggapku bodoh bukan? Apa yang kau lakukan sendiri? Kau tidak tahu. Apakah kamu percaya? Jika aku keluar sekarang dan berteriak perkosaan, mari kita lihat apakah semua orang percaya padamu atau padaku. Ayah, bagaimana ayah bisa berkata begitu? Lue Feng yang lebih dulu menyimpan niat buruk. Cukup. Suli, apa kau pikir aku tidak akan tahu? Sudah berapa lama aku jauh dari perusahaan? Dengan begitu banyak orang bekerja di sini, kau pasti sudah menerima cukup banyak keuntungan kan? Tidak. Ketua, tolong dengarkan penjelasanku. Tidak perlu menjelaskan. Mengingat kau sudah bekerja di perusahaan begitu lama. Pergilah ke bagian akuntansi dan ambil gajimu. Kemasi barang-barangmu dan pergi. Ayah, Aku punya sesuatu untuk dikatakan aku tidak ingin pergi. Masalah ini. aku benar-benar tidak menyangka kau adalah orang seperti ini. Aku menyia-nyiakan semua niat baikku padamu. Cepat kemasi barang-barangmu dan ingat. Murid ini terlambat melindungimu, maaf Ketua Sekte. Jangan The film seperti was ini, ketua. translated and Untung saja aku narrated menyimpan by nomormu M waktu itu. Media. Anakku yang durhaka. Dia benar-benar berkomplot melawanmu. Aku mohon Ketua Sekte mempertimbangkan demi murid ini. Dan memaafkannya kali ini. Tidak apa-apa. Ya, posisi manajer SDM sekarang kosong. Bagaimana kalau aku mempromosikanmu? Lupakan saja, tuan ini lebih menyukai kebebasan. Menjadi seorang manajer itu sangat membosankan. Cepat bantu aku mengumpulkan beberapa informasi tentang keluargamu untukku. Ya, Baiklah, aku harus pergi bersih-bersih sekarang. Aku tidak akan mengganggumu lagi. dengan hormat mengantar Ketua Sekte pergi. Ketua, apa yang sedang Anda lakukan? Bukankah aku baru saja membantumu di Tokasi FIKSE? Mengapa Anda bertingkah seperti ini? Aku pergi. Ya, Yanran, kemarilah sebentar. Aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu. Ayah, ada apa? Kudengar kau dan Lue Feng sudah bersama baru-baru ini. Yah, dia tidak punya tempat tinggal. Jadi aku hanya berpikir bahwa dia menyelamatkan hidupku. Aku membiarkannya tinggal di sini. Ayah, jika ayah tidak setuju, aku akan memintanya pindah. Aku setuju. 100 kali ya. Seorang gadis harus belajar bersikap lembut. Jangan berwajah seperti balok es. Kau harus belajar memasak. Dan biarkan Xiaolu bekerja lebih sedikit mengerti. Ayah, apakah ayah sudah minum obat hari ini? Mengapa ayah bertingkah sangat aneh? Mungkinkah dia benar-benar saudaraku? Jangan bicara omong kosong, apakah ayah orang seperti itu? Jujur saja. Lalu, mengapa kau melindunginya dengan segala cara? Raut wajahmu itu, seolah kau tidak sabar untuk menempatkanku di ranjangnya. Ide bagus. Ayah, Biar ku beritahu. Ini sungguhan. Jika kau rukun dengan Lue Feng, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugian seiring berjalannya waktu. Ibu, apakah ibu berpikir Lue Feng ini? Mungkinkah dia benar-benar anak haram orang tua itu? jangan berspekulasi. Jika dia benar-benar putra tidak sahnya, mengapa dia belum membawanya kembali? Lalu mengapa orang tua itu melindunginya begitu rupa? Bahkan Zulin yang sudah bekerja di sini selama bertahun-tahun, dia tidak melindungi dan langsung membuangnya. Kamu bisa melupakan Culin. Apakah kamu benar-benar masih ingin menikahi wanita seperti itu? Bagaimana mungkin? Itu pasti hanya untuk bersenang-senang. Senang mengetahuinya. Cepat tangani masalah ini. Setelah kamu menanganinya, beritahu Tuan Muda Mau. Akan segera ada seorang supervisor baru yang menjabat. Apakah kalian sudah bertemu? Dia berencana mengadakan perjamuan di Hotel Jinrui. Apakah kamu akan pergi? Pengawas baru mengundang orang untuk makan malam. Untuk apa wanita pembersih sepertiku pergi ke sana? Yanran, aku tidak menyangka melihatmu di sini. Ini adalah pertemuan pribadi keluar. Bicara padaku tentang pribadi. Seluruh hotel ini milikku. Seberapa pribadi lagi yang bisa didapatkan? Tuan Muda Mo, aku tidak tahu itu kau. Tidak menyangka itu akan terjadi. Bawa orang-orangmu dan segera keluar dari sini. Baiklah, aku akan segera pergi. Yanran, mengapa kau bermain ponsel di sini? The film was Lu Feng, cepat translated datang selamatkan and aku. narrated Aku sedang by dalam M perjalanan. Media. Ayo ikut aku ke atas. Aku akan membawamu melihat pemandangan malam. Apa yang sedang kamu lakukan di sini?
Melakukan apa? Seorang pria dan seorang wanita sendirian. Menurutmu apa yang kulakukan? Mocong apa yang akan kamu lakukan? Tuan Hotel Jinrui. Baiklah. Mocong apa yang sedang kamu lakukan? Jangan mendekat. Jika kamu mendekat, aku akan berteriak. Kau berteriak, kau berteriak. Semakin keras kau berteriak, semakin baik. Semakin bersemangat, semakin baik. Harum sekali. Untuk apa kau masih berdiri di sini? Cepat tangkap dia untukku. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Ada keributan apa ini? Keluar. Biarkan aku keluar. Mocong. Enyahlah dari sini. Kau petugas kebersihan bau. Kau selalu merusak saat-saat bahagiaku. Lepaskan tanganmu dari Yanran. Kalau tidak, aku akan memastikan dia tinggal di sini selamanya. Tangan mana yang menyentuhnya barusan? Katakan padaku tangan mana yang menyentuhnya. Hentikan. Teman ini. Bisakah kau melepaskan tuan mudamu? Paman Chen. Apakah aku membayarmu untuk tidak melakukan apa-apa? Pergi tangkap dia untukku. Apakah kau memberitahuku cara melakukan pekerjaanku? Yanran. Jangan takut, aku di sini. Terima kasih Lu Feng. Tapi aku harap masalah ini kamu bisa merahasiakannya untukku. Jika ayahku tahu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kamu bisa menelan penghinaan ini. Tapi aku tidak bisa. Aku mohon padamu baik. Berjanjilah padaku. Baiklah. Aku berjanji padamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Bisakah kita bicara pribadi sebentar? Yanran, aku akan membeli sebungkus rokok. Baiklah. Mocong mengirimmu bukan? Kembali dan beritahu mereka. Untuk menunggu balas dendamku. Murid Chen Ping memberi hormat kepada ketua sekte. Anda salah mengira saya dengan orang lain. Aku bukan ketua sekte. Ajaran leluhur keluarga Chen kami menyatakan, siapapun yang bertemu seseorang yang membawa token kun, harus tanpa syarat mematuhi perintah orang itu. Lalu mengapa kamu memanggilku ketua sekte? Mendiang ayahku cukup beruntung bertamu satu kali. Dan baru saat itulah dia mengetahui bahwa hanya ketua sekte Kunlun yang akan mengenakan token karakter kun. Karena kamu sudah menemukannya, maka aku akan menerima salam ini. Tapi kapan murid sekte Kunlunku jatuh serendah menjadi preman duniawi belaka? Keluarga Chen kami di kota Jinshan, bagaimanapun juga adalah geng terbesar. Terkadang demi uang, kita tidak punya pilihan selain bertindak melawan keinginan kita. Tapi aku Chen Ping bersumpah bahwa anggota geng kami jelas bukan orang yang sangat jahat dan keji. Setelah aku kembali, aku akan segera memutuskan semua hubungan dengan keluargamu. Tidak perlu untuk saat ini. Kamu tinggal bersama keluargamu. Aku butuh bantuanmu. Seperti yang Anda perintahkan ketua sekte. Mocong, aku pasti akan membuat keluargamu membayar harganya. Diserahkan kepadamu. Mengerti? Bos Lai, apa yang membawamu ke sini hari ini? Tanti Kingking di mana? Gadis muda ini benar-benar tidak mengerti tata krama. Dia mungkin di atas sedang mengurus pembukuan. Siapa dia? Dia petugas kebersihan baru di kedai tehku. Untuk membersihkan. Kau tahu kedai teh ini begitu besar. Dengan lengan dan punggungku yang tua ini. Ini agak berlebihan. Kau sudah bekerja keras? Tepat-tepat. Jika ibu mertuaku kelelahan, siapa yang akan minum teh yang kusediakan? Bos Lai benar-benar perhatian. Pergi. Kenapa kamu belum pergi membersihkan kamar? Baiklah. Tunggu sebentar. Aku dengar. Kingking menemukan seorang pria tenggelam beberapa hari yang lalu. Bos Lai. Anak jalang mana yang bergosip di belakangku? Kingking bahkan belum meninggalkan rumah beberapa hari terakhir ini. Aku Lei Heng paling benci dibohongi. Bahkan ibu mertuaku pun tidak terkecuali. Lei Heng, lepaskan ibuku. Aku hanya bercanda dengan Bibi. Kingking sayangku. Siapa sayangmu? Lei Heng.
Jika ada apa-apa, mari kita naik ke atas untuk berbicara. Film was translated and narrated by M Media. King-kingku sayang. Kamu semakin bersinar. Jangan sentuh aku. Kedai tehku saat ini kekurangan staf. Lu Feng tinggal hanya untuk membalas budi karena telah menyelamatkan hidupnya. Seorang rendahan sepertinya. Sangat kurus dan lemat. Jika rumah teh kekurangan orang, aku bisa memanggil sekelompok petugas kebersihan yang bau untukmu. Bukankah itu sudah cukup? Orang yang kamu temukan. Apakah menurutmu aku bisa mempercayai mereka? Selain itu, bagaimana jika aku tertipu dan akhirnya menghitung uang untuk orang lain? Lu Feng, Kau bocah juga sampah tak bertulang. Enya. Aku tidak ingin melihatmu. kamu turun duluan. Bos Lei dan aku masih ada yang perlu didiskusikan. Baiklah. King. Kau wangi sekali. Aku ingin melahapmu sekarang juga. Menjauh dariku. Kamu berjanji padaku. Kamu tidak boleh menyentuhku sebelum kita menikah. Baiklah. Kalau begitu mari kita bicara tentang urusan serius. Sudah kubilang orang ini tidak seharusnya dipertahankan kan? Lihat apa yang terjadi sekarang. Bos Lei akan marah. Kita tidak akan punya waktu yang mudah. Cukup kau. Jangan banyak bicara. Apakah kamar-kamar di lantai atas sudah dibersihkan? Belum. Kalau begitu cepat pergi. Ya, Semuanya harus diberitahukan kepadamu. Kamu hanya aktif kalau soal makan. Kamu tidak berguna. pergi sekarang. Cari kesempatan untuk segera mengusirnya. Bagaimana jika King mengetahuinya nanti? Apakah kamu punya otak hanya untuk pajangan? Cari cara agar dia pergi sendiri. Bukankah itu sudah cukup? Bos Lei. Maafkan aku. Bersihkan debu dari sepatu Tuan Lei untukku. Kamu adalah bos besar. Mengapa repot-repot mempersulit seorang tukang bersih kecil? Bagaimana ini disebut mempersulit? Berkenalanlah. Terima kasih atas apresiasimu, bos. Kita sudah saling kenal. Hati-hati di jalan saat keluar. Nah, aku mengawasimu. Jangan mengincar seseorang yang tidak mampu kau lawan. Kalau tidak hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Bos Lee, kau terlalu memikirkannya. Aku jelas tidak punya nyali. Dia adalah bos Real Asta terkenal di dekat sini. Dia juga pemimpin geng terbesar di daerah itu. Kudengar. Dia cukup dekat dengan keluarga Mou. Singkatnya, sebaiknya kamu menjauh darinya. Dia bukan orang baik. Dalam hal menjadi buruk aku, Lu Feng, tidak pernah takut pada siapapun. Aku hanya tidak mengerti. Mengapa dia begitu menargetkanku? Dia tidak ingin aku memiliki teman lawan jenis di sekitarku. Jadi sebaiknya kamu menjauh darinya. Tidak heran di dalam kedai teh ini. Hampir seluruhnya perempuan. Kenapa Lu Feng turun ke sini lagi? Apakah pembersihan di lantai atas sudah selesai? Nak, dia adalah bom waktu yang berdetak. Kita tidak boleh menimbulkan masalah bagi bos Lai. Aku akan pergi sekarang juga. Aku ingin tahu siapa yang baru saja dicekik lehernya. Mengapa kamu berbicara untuknya sekarang? Itu semua karena dia. Film was translated Cepat usir dia and dari kedai teh. narrated by M Kalau tidak Media. cepat atau lambat dia akan menjadi kematian kita. Aku tidak akan. Kamu akan membuat kami marah sampai mati. Ayah, mengapa aku tidak melihat Lu Feng hari ini? Bukankah biasanya dia yang paling bersemangat untuk makan? Aku baru saja melihatnya barusan. Makan makananmu. Bahkan makan pun tidak bisa menutup mulutmu. Ibu, apakah kamu benar-benar tidak tahu kemana Lu Feng pergi? Aku tidak tahu. Apakah Lu Feng ditangkap oleh Lei Heng? King. Apakah kamu menangkap Lu Feng? Ya itu aku. Aku tidak akan mengizinkanmu memiliki pria lain di sekitarmu. Selain ayahmu. Siapa yang ada di sekitarku? Kamu Lei Heng tidak punya hak untuk ikut campur. Ini adalah kebebasan pribadiku. Jangan kau lupakan. Semua yang kau miliki saat ini. Siapa yang memberikannya padamu? Aku bisa membiarkanmu memilikinya. Dan aku bisa dengan mudah membuatmu kehilangannya. Lei Heng, lepaskan aku. Kamu menyakitiku. Jangan kau lupakan. Kau adalah wanitaku. Jika kau membuatku marah, apa kau yakin aku tidak akan menghabisimu sekarang juga? Kamu tidak akan berani. Lihat saja, apakah aku berani? Aku ingin melihat Lu Feng. Jika kamu tidak mengizinkanku melihatnya.
Di kehidupan ini jangan berani-berani menyentuhku lagi. Kau yang berkuasa atau aku? Kamu tentu saja bisa mencoba. Lu Feng, apakah kamu baik-baik saja? Bos Lin, mengapa kau di sini? Tidak, aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku hanyalah seorang petugas kebersihan yang buruk. Aku mana pantas kau selamatkan. Aku pernah melihatmu di kota sebelumnya. Kamu pasti bisa membantuku. Jadi kau tahu siapa aku sejak awal. Ya benar. Kamu adalah keluarga Liu. Tukang bersih. Jadi, aku hanyalah seorang petugas kebersihan yang bau. Bagaimana aku bisa membantumu? Kamu tidak bisa. Tapi keluarga Liu di belakangmu bisa. Apakah kau begitu yakin aku bisa membantumu? Bagaimana dengan ini kalau begitu? Bagaimana kau mendapatkan ini? Ini adalah sesuatu yang tidak sengaja. The Ditemukan film sepotong was giok. translated Aku selalu and memperlakukannya narrated sebagai by hiasan. M-Media. Sampai hari itu, aku melihatmu mengenakan liontin giok yang mirip dengan milikku. Kupikir itu pasti berguna bagimu. Ditambah lagi setelah kamu bangun hari itu. Kamu hanya ingin bekerja sebagai tukang bersih. Di kedai teh kami. Kupikir kamu pasti ada sesuatu di pikiranmu. Aku hanya bertanya-tanya. Kau gadis yang sangat pintar. Bagaimana kau bisa tertipu oleh si idiot Li Heng itu? Karena kakakku mengalami kecelakaan mobil dan menjadi seperti sayuran. Saat itu aku masih mahasiswa tingkat 2 dan kakakku adalah siswa kelas 3 SMA. Dia menjadi vegetatif setelah kecelakaan mobil itu dan keluargaku tidak mampu membiayainya. Saat itulah aku bertemu dengan Bos Lai. Dia bilang dia bersedia membantu kakakku. Tapi dia mengajukan permintaan kepadaku. Untuk menikah dengannya. Awalnya aku jelas tidak mau. Tapi aku tidak mampu membayar tagihan medis kakakku. Aku benar-benar tidak mampu. Atas permintaan berulang orang tuaku. Aku setuju pada Lei Heng. Tapi dia juga berjanji padaku. Bahwa setelah kakakku sembuh, aku akan menjalin hubungan dengannya. Li Heng ini benar-benar bukan orang baik. Untuk mengancammu dengan ini. Lalu mengapa kau meninggalkannya? Aku benar-benar sudah muak. Dengan komentar orang-orang. Seperti pisau yang menusuk hatiku. Kau tahu, aku tidak ada hubungannya dengannya. Aku hanya ingin menyelamatkan kakakku. Apakah itu salah? Jangan menangis. Bagaimana aku bisa membantumu? Apa kau tahu? Aku hanya seorang petugas kebersihan. Apa salahnya menjadi petugas kebersihan? Selama kau bisa terhubung dengan keluarga Liu, itu sudah cukup. Hanya itu. Memangnya apa yang bisa diperbuat pembersih kecil sepertimu? Untuk membantu? Tapi sebagai hadiah, aku bisa memberimu token itu. Apa aku begitu tidak bisa dipercaya? Ya, Kebetulan aku bisa membantumu dengan ini. Itu tergantung apakah kau bersedia atau tidak. katakan padaku. Lepaskan dulu mentalmu. Pria tampan mengendarai Mercedes. Apakah kamu di sini untuk menjemputku? Kamu berharap jika aku menjemput seseorang itu adalah ketua kami. Perusahaan membayar gaji kalian hanya supaya kalian bisa mengobrol dengan santai di sini. Bekerjalah. Mengapa orang ini sangat mirip dengan Long itu? Kenapa dia begitu merasa benar sendiri? Aku akan pergi mengusirnya. Bersama denganmu. Apakah Yanran sudah pulang kerja? Ayo pergi. Aku sudah memesan restoran barat terbaik. Long Hao sudah kubilang berkali-kali. Aku tidak ingin ada yang mengganggu kehidupan pribadiku. Sebenarnya aku sangat ingin memasuki kehidupan pribadimu. Aku sudah mengatakannya The sebelum film was aku pergi ke luar translated negeri. and Aku harus narrated menikahimu. by M-Media. Kamu benar-benar contoh yang paling khas dari keegoisan. Siapa yang kita punya di sini? Bukankah ini petugas kebersihan dari terakhir kali? Apakah punya hak untuk bicara di sini? Apa kamu pikir kamu melakukannya? Jauhkan tangan kotormu dari Yanran. Aku hanya penasaran. Mengapa namamu tidak memiliki karakter Tian di dalamnya? Kau Lue Feng kan? Jangan berpikir hanya karena kau sudah menghapus nama keluargamu. Kau bisa bertindak seenaknya di kota Jinshan. Air di kota Jinshan ini dalam. Hati-hati.
Jangan sampai kau tenggelam suatu hari nanti. Aku tidak perlu kamu mengkhawatirkan hal itu. Aku pernah mencicipi air Jinshan sebelumnya. Kuharap kau bisa selalu mempertahankan kesombongan itu. Sudah pegang cukup belum? Bagaimana mungkin aku merasa cukup? Aku baru saja akan menyentuh sedikit lagi ketika sakit. Begitu banyak karyawan lepaskan. Kau seharusnya tidak memprovokasinya. LONVO sangat perhitungan. Kamu mengkhawatirkanku. Siapa yang mengkhawatirkanmu? Jangan terlalu lancang. Kamu tersipu. Keluar. Baiklah. Lu Feng. Bos, kenapa kamu di sini? Menunggumu. Jangan panggil aku bos, panggil aku King. Ayo duduk. Kamu mau makan apa? Tentu aku yang traktir. Baiklah. Bos. Tidak, King. Kakakmu ada di sini bersama kami. Tenang saja. Pulanglah lebih awal dan ajukan pengunduran dirimu dari rumah teh. Selesaikan studimu. Aku tidak ingin belajar lagi. Kenapa? Aku baru tahu bahwa kesempatan kuliahku diberikan oleh kakakku. Aku merasa sangat buruk di dalam. Itu sebabnya aku bersiap untuk mulai bekerja sekarang. Agar kakakku bisa mengikuti ujian masuk perguruan tinggi lagi. Kakakmu melepaskan kesempatan ini untukmu. Dia tidak membiarkanmu keluar untuk bekerja di sini. Tidakkah kamu sadar? Melakukan ini benar-benar mengecewakan kakakmu. Dengarkan aku. Pulanglah dan belajar dengan giat. Jangan khawatir tentang hal lain. Kal, The film was translated and Adik kecil. narrated by M Media. apa yang membuatmu kesal? Ceritakan pada kakakmu. Kakak akan memberimu nasihat yang baik. Ini temanku. Jika kamu ingin menjajakan, pergilah ke tempat lain. Siapa kau sebenarnya? Apakah ini tempatmu untuk berbicara? Bocah, beraninya kau menyentuhku. Jangan lari, kalau berani aku akan panggil bantuan. Mengapa kita tidak menelepon polisi? Jika lebih banyak orang muncul nanti, kita tidak akan bisa pergi. Jangan khawatir. Hanya 2 badut ini, mari kita lihat siapa yang bisa dia telepon. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sayang. Sayang, jangan seperti itu. Sialan. Kedua kekasih hina ini masih punya keberanian untuk bermesraan di sini. Tunggu sampai kakakku tiba. Kita akan menghajar orang itu, lalu bersenang-senang dengan gadis itu. Dan kemudian menjualnya dengan harga yang bagus. Bajingan mana yang tidak ingin hidup lagi, berani mengganggu anak buah kakakku. Kakakku, ini anak ini. Dia bilang bahwa dia merendahkan semua orang di jalan ini. Sialan. Biar kulihat siapa kau sebenarnya. Jadi kamu bos mereka. Apakah kamu masih ingat tuan muda ini? Apakah kamu mau dipukuli lagi? Bocah, aku membiarkanmu lolos terakhir kali. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Jika kamu tidak mengizinkanku pergi sekarang, aku mungkin benar-benar memutuskan untuk tidak pergi nanti. Lu Feng, jangan membuat masalah. Kami orang asing di sini. Tidak apa-apa, santai saja. Percayalah, sekali ku telepon, dia akan memanggilku ayah. Halo, saya di Central Street sekarang. Ada seorang pria tua bernama The kakakku film was atau semacamnya. translated Dia and menahan saya di sini narrated by dan M tidak mengizinkan Media. saya pergi. Mengerti? Jawab teleponnya. Apa kau pikir semua orang layak berbicara dengan kakakku? Halo, kakak Chen. Saya Xiaohu. Ya. Mengerti. Saya mengerti. Ya. Kakakku, apa yang terjadi? Katakan saja. Sialan. Kau membuat masalah bagiku sepanjang hari. Kakak Fem, ini aku Xiaohu, aku buta akan pentingnya dirimu. Anda sungguh dermawan. Jangan menyimpan dendam terhadap Xiaohu. Bukankah kamu bilang kalau aku pergi, kamu akan mematahkan kakiku? Mana berani aku. Kalian berdua segera minta maaf. Minta maaf padaku tidak ada gunanya. Kamu harus minta maaf pada wanita cantik di sampingku. Kakak ipar kami minta maaf. Saudaraku, siapakah orang itu? Kau benar-benar memanggilnya Xiaohu? Kenapa kau banyak bertanya? Kalian berdua. Buka mata kalian mulai sekarang. Jangan dibutakan oleh kecantikan. Kakakku hampir mendapat masalah hari ini. Pergi dari sini. Lu Feng, kamu benar-benar luar biasa. Cukup satu telepon, semua urusanku beres berkatmu.
Itu suatu keharusan. Hanya dengan satu hentakan kakiku. Jin Cheng harus gemetar 3 kali The untukku. film was translated Kamu hanya and menyombongkan narrated diri. by M Media. Ya Tuhan. Pakaian dalam siapa ini? Besar sekali. Ini terlihat seperti Chokje. Dan ini Brenda. Biar ku tunjukkan padamu. Menurut perkiraanku selama bertahun-tahun, ini setidaknya harus D+. Cepat kembalikan padanya. Jika dia ketahuan aku yang akan dipukuli. Jika dia berani memukulmu, aku akan membantumu membalasnya. Masih ada wanginya. Kenapa kamu menciumnya? Baunya sangat akrab. Apa yang sedang kau lakukan? Kakak Yanran, kamu sudah mulai tinggal bersama Lu Feng. Ini rumahku. Beri aku penjelasan, Lu Feng. Dia mengambilnya. Itu bukan urusanku. Kenapa kamu seperti ini? Kakak Yanran dia melakukannya tapi dia tidak mau mengakuinya. Aku di pihakmu. King King. Bagaimana kau bisa di sini? Aku tidak mau belajar lagi. Aku ingin mencari uang untuk mengurus saudara laki-lakiku. Bisakah kamu mencarikan aku pekerjaan? Tentu datanglah ke perusahaanku. Itu tidak akan berhasil. Dia adalah mahasiswa yang belum lulus. Apa gunanya pergi bekerja? Aku bisa melakukan pekerjaan apapun. Baiklah. Kakak Yanranku yang terbaik. King King, apakah kau punya tempat tinggal sekarang? Jika tidak, aku punya kamar kosong. Kau pindah saja. Baiklah, baiklah. Terima kasih Kakak Yanran. Apakah itu berarti kami bertiga resmi tinggal bersama? Mencari pukulan. Bagaimana penyelidikan latar belakangnya? Kakak Long, Lu Feng ini. Kami hanya tahu tentang dia setelah dia datang ke kota Jinshan. Mengenai informasi sebelumnya, kami sama sekali tidak dapat menemukan apapun. Masih ada informasi yang tidak bisa kau temukan. Itu hanya bisa berarti latar belakang orang itu. Tidak sederhana. Aku mengerti. Kirimkan informasi yang kau punya tentangnya. Baiklah Kakak Long. Aku ingin melihat. Kali ini aku kembali ke Tiongkok. Kejutan seperti apa yang bisa dibawa oleh Lu Feng ini? The film was Kuharap kau translated tidak and mengecewakanku. narrated by Tuan M Muda Long, Media. ada seseorang di luar yang mengaku sebagai kepala keluarga mau meminta audiensi. Biarkan dia masuk. Tuan Muda Long, Anda harus membalaskan dendam keluargamu saya. Paman mau bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Ini semua salah Lu Feng. 3 putraku. Dia juga merebut semua sumber daya Jinshan saya. Ini telah membuat saya putus asa. Bagaimana dengan sekte Tianyin? Orang-orang munafik dari sekte Tianyin itu. Mereka menuntut uang dari keluarga saya setiap tahun. Sekarang sesuatu telah terjadi. Mereka semua melarikan diri sepenuhnya. Mereka hanya menemukan alasan tidak berguna ini. Karena bahkan sekte Tianyin tidak bisa melakukan apapun. Bagaimana mungkin keluarga Longku yang tidak penting ini mungkin memiliki kemampuan untuk membantumu membalas dendam? Jangan menolak dulu. Aku tahu sepotong informasi. Aku percaya Tuan Muda Lord pasti akan sangat tertarik. Pamanmu, apakah kau mungkin punya berita tentang sekte Kunlun? Aku juga secara tidak sengaja mendapatkan berita ini dari seorang murid keluargamu. Ini adalah berita tentang 3 sekte besar. Lalu mengapa kau tidak memberitahu sekte Tianyin pamanmu? Dengan informasi ini, kupikir sekte Tianyin akan sangat bersedia membantumu membalas dendam. Jika mereka kejam, jangan salahkan aku karena melakukan hal yang sama. Lalu bagaimana aku bisa mendapatkan informasi ini darimu, pamanmu? Lu Feng memiliki bawahan bernama Chen Pin. Dia dulunya adalah anggota keluargamu saya. Kemudian dia mengkhianati keluargamu. Adapun pengkhianat semacam ini, aku ingin salah satu kakinya. Setuju. Paman memohon tinggal di kediaman keluarga Long untuk saat ini. Di sini sangat aman. Tidak akan ada bahaya. Kalau begitu terima kasih Tuan Muda Long. Seorang kaisar bawah tanah. Benar-benar mengkhianati keluargamu demi seorang petugas kebersihan. Sepertinya latar belakang Lu Feng. Halo. Dalam 3 hari, aku ingin salah satu kaki Chen Pin. Jadi kamu juga seorang petugas kebersihan. Lu Feng, jika kamu menertawakanku lagi, percaya atau tidak aku akan mengusirmu. Tidak. Dengan ukuranku lebih baik aku pergi sendiri. Jangan. Seharusnya aku yang pergi. Kenapa kamu membiarkan gadis itu melakukan pekerjaan bersih-bersih? Petugas kebersihan yang begitu cantik, kehadiranku berkurang.
Bukankah kau bilang dia belum menyelesaikan The universitas? film was Dan kau translated ingin dia and melanjutkan narrated studinya? by M. Kamu dengar Media. semua itu. Aku mendengar lebih dari itu. Desi apa? Hentikan. Aku salah, jangan sebutkan ini lagi baik. Biarkan dia. Terus lakukan ini perlahan. Jika dia tidak tahan, dia akan pergi sendiri. Aku akan membujuknya dengan benar nanti. Seperti yang diharapkan dari ketua. Ide-idemu benar-benar berbeda. Berhenti menjilatku. Kenapa kau berdiri kaku di sini? Bukankah aku hanya mencoba membuat kantor ketua sedikit lebih bersih? Halo. Aku tidak punya waktu. Ada apa? Selamat tinggal. Itu Long Hao lagi. Anak itu jelas tidak baik. Apa kau cemburu? Lelukan macam apa itu? Aku cemburu padamu. Aku hanya tidak ingin melihat wajah jelek anak itu saja. Keluar. Kenapa kamu begitu tidak bisa menerima lelucon? Guru, saya baru saja mengetahui bahwa kaki Chen Ping patah. Dia baik-baik saja, dia di rumah sakit. Siapa yang melakukannya? Saya sedang menyelidiki. Bagaimanapun caranya, kamu harus menemukan mereka untukku. Ya, Paman Chen, jangan khawatir tentang cedera kecil ini. Aku bahkan tidak perlu turun tangan. Ghost Han akan memastikan kamu pulih sepenuhnya. terima kasih Ketua Sekte. Aku sudah lama siap untuk mati. Sekarang aku hanya cacat. Bagiku, itu sudah merupakan hal yang beruntung. Ada yang aneh The dengan film was masalah ini. translated and Mungkin mereka narrated by menggunakannya M. sebagai Media. peringatan untukku. Kamu mungkin hanya terlibat tanpa sengaja. Berlutut. Guru, dia adalah orang yang memutuskan tendon Chen Ping. Pelaku utamanya. Kami sudah mengikatnya dan membawanya kepadamu. Katakan pada kami siapa yang memerintahkanmu melakukannya. Aku melakukannya sendiri, tidak ada yang memerintahkanku. Aku tidak punya dendam atau permusuhan denganmu. Mengapa kau mencacatkanku? Apakah aku butuh alasan untuk mencacatkanmu? Aku hanya merasa kau tidak menyenangkan. Di mana orang ini ditangkap? Dia adalah pemilik toko sarapan. Di jalan selatan di pusat kota. Dia biasanya terlihat jujur dan rendah hati. Aku tidak menyangka dia begitu kejam dan bengis. Jalan selatan adalah wilayah keluarga Long, salah satu dari 3 keluarga besar. Mungkinkah masalah ini berhubungan dengan keluarga Long? Tidak, ini adalah ide pribadiku. Dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Long. Bawa dia pergi. Aku akan menangani ini sendiri. Ya, ayo pergi. Ketua Sekte. Keluarga Long adalah keluarga terbesar di kota Jinshan. Mereka sudah lama berakar di sini. Pengaruh mereka sangat luas dan menakutkan. Jika kau tidak mendapat bantuan dari Sekti Kunlun, sama sekali jangan berhadapan langsung dengan mereka. Aku tahu apa yang kulakukan. Selama sepertiga dari tokoh besar Jinshan berada di pihak kita, kita akan aman. Kamu sebaiknya istirahat saja. Ghost Han akan kembali dalam beberapa hari. Ya, Ketua Sekte. Kita bertemu lagi. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu. Bolehkah saya bertanya untuk apa Tuan Muda Long datang hari ini? Untuk menangkapnya. Jika kau punya nyali, coba saja. Ini adalah wilayah grup Liuku. Dia juga anggota grup Liuku. Kamu pikir kamu bisa membawanya pergi begitu saja? Orang-orangmu datang ke wilayahku dan menangkap bawahanku. Atas dasar apa kau pikir kau bisa menangkap orang begitu saja? Aku menyarankanmu untuk menyerahkan orang itu padaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Kamu benar-benar mengaku tanpa dipancing. Aku bertanya padamu. Apakah kamu mengatur agar Chen Ping ditangkap? Sepertinya, kau sedikit lebih pintar dari yang kukira. Pria sejati harus menunjukkan kemampuannya secara terbuka. Keahlian macam apa yang menggunakan trik murahan? Lagi pula orang yang bisa menargetkanku bahkan belum lahir. Sungguh arogan. Kuharap kekuatanmu sepadan dengan kesombonganmu. Hal yang sama berlaku untukmu. Berhenti. Long Ol, siapa yang menyuruhmu datang ke sini dan membuat masalah? Yanran, bagaimana mungkin aku membuat masalah di perusahaanmu? Kita bisa menyelesaikan ini sendiri. Kiao Long, lepaskan orang yang kamu tangkap. Ya, begitu baru benar. Orang bijak tunduk pada keadaan. Tunggu. Lumpuhkan anteknya untukku. Baiklah. Apa maksudmu, Lu? Kau melumpuhkan anak buahku, dan aku membiarkanmu pergi begitu saja. Bukankah itu akan membuatku jadi bahan tertawaan? Baiklah, kalian semua yang bermarga Lu memang punya nyali. Sama-sama. Yanran, kali ini aku salah. Lain kali aku akan mentraktirmu makan sebagai permintaan maaf. Tidak perlu.
Ya, kalian berdua pasti sudah membuat musuh sekarang. Jika permusuhan terbentuk biarlah. Apakah aku harus takut padanya? Waktu yang tepat. Temani aku ke pusat kota besok. Hanya kita berdua. Berapa banyak lagi yang kau inginkan? Ayo pergi. Aku jamin aku akan melayanimu. Dengan nyaman dan baik. Hotel Longsi. Apakah kamu di The sini film was untuk perjalanan translated bisnis atau and untuk pariwisata? narrated by Membawa M begitu Media. banyak barang. Tentu saja aku di sini untuk membahas bisnis. Dan ini kesepakatan besar. Jika kesepakatan ini berhasil, kelompok kita bisa naik ke tingkat berikutnya. Jadi kesepakatan bisnismu adalah penginapan ini. Kenapa bertanya begitu banyak pertanyaan cepat susul? Mungkinkah ada Lian Tin Giok di sini juga? Keberuntunganku terlalu bagus akhir-akhir ini, bukan? Sampai bertemu dengannya bahkan di sini. Ada apa dengan kalian semua? Aku sudah membuang waktu berdebat denganmu begitu lama. Apakah memesan kamar sesulit ini? Hotelnya terlihat cukup bagus. Apa kau meremehkanku? Panggil bosmu keluar untukku. Manajer Chang, tempat ini sangat sombong. Mereka bahkan tidak menghormati Anda. Sayangku, jangan khawatir. Ini akan segera siap. Cepat panggil bosmu keluar. Aku punya banyak uang. Tuan, saya benar-benar minta maaf. Bos kami berkata, tanpa reservasi itu, tidak mungkin memproses akomodasi. Aku memberitahumu sekali lagi. Hari ini ada reservasi atau tidak aku harus menginap. Kau tidak mau mendaftarkanku, benarkan? Aku akan mengirim orang untuk menghancurkan tokomu. Saya minta maaf. Sejujurnya bahkan jika bos kami datang, mereka juga perlu membuat reservasi. Mengapa ada orang idiot seperti itu dimanapun aku pergi? Yang memamerkan kekuasaan mereka dan menindas orang lain sepenuhnya. Halo, saya di sini untuk bertemu Bos Wen. Saya sudah punya reservasi. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Sikap macam apa itu? Panggil bosmu keluar, aku juga ingin melihatnya. Aku ingin mengajukan keluhan terhadapmu. Nora. Aku Chin Guangmai dari grup Liu. Di area distrik barat ini. Jika kau punya masalah, datanglah temui aku. Aku jamin aku akan membereskan semuanya untukmu. Manajer Chang, saya masih di sini. Bagaimana Anda bisa begitu? Mesra dengan wanita lain. Enya. Aku tidak punya waktu untukmu sekarang. Hanya melihat wajahmu membuatku kesal. Setiap kali kita berciuman kau meninggalkan mulutku penuh bedak. Cheng, kau bajingan. Setiap kali Anda pendek dan cepat. Dan saya masih harus memuji Anda. Begitu garang, begitu kuat. Dasar pria 1 detik. Saya tidak akan melayani Anda hari ini. Aku benci. Sampah macam apa itu, sial? Aku tidak menyangka kamu bisa memicu adegan perkelahian wanita yang begitu intens. Berhenti membuat komentar sinis. Kenapa kau tidak cepat mengusirnya? Nora, aku tahu ada sebuah restoran barat yang sangat lezat di dekat sini. Aku ingin tahu apakah aku mendapat kehormatan untuk mengundangmu makan malam bersama. Selalu ada orang yang menatap angsa ingin menggigit. Kenapa kamu tidak kencing dan lihat dirimu sendiri? Seperti katak jenis, apa kamu terlihat? Siapa yang kau sebut kodam sialan? Hanya kamu. Kau mencari mati. Bagaimana kamu tahu aku ingin mati? Kenapa kamu tidak membantuku? Katakan itu sekali lagi. Aku hanya bertanya apa yang salah denganmu. Bagaimana dengan ini? Bukankah kamu ingin mengajakku makan? Kamu mengajakku makan. Kamu The membiarkanku film makan was sampai aku meledak. translated and narrated by M Media. Baik kau bocah, jika kau punya nyali kau ingat ini. Jangan pergi, kodok. Aku bahkan belum memujimu karena cepat dan pendek. Kembali ke sini. Kau terlalu kejam. Lawan orang semacam ini dengan kelicikan. Hancurkan dia sepenuhnya. Lihat lagi dan akan kucungkil matamu. Apakah ilegal melihat wanita cantik? Tuan ini benar-benar menarik. Yanran, apakah ini pacar Anda? Dia tidak pantas. Jangan seperti itu. Bukankah kamu bertanya padaku untuk datang ke sini dan menjadi pacarmu? Jangan buang aku setelah menggunakan aku. Kalian berdua pasti musuh bebuyutan kan? Dia. Tidak layak. Baiklah, berhenti berdebat, mari kita naik ke atas dan bicara. Jika kalian terus berdebat seperti ini, tempat saya di sini akan segera berubah menjadi kebun binatang. Ayo pergi. Yanran, saya dengar kunjungan Anda ke kota kuno Longsi kali ini adalah untuk pelelangan. Ya, lelang ini. Tuan tua sudah lama memperhatikannya. Selain itu, kami bertekad untuk memenangkan akuisisi ini. Kota kuno Longsi yang kecil. Dan sebuah lelang. Tuan Lu tidak tahu. Dia tidak tahu. Di perusahaan kami, dia hanyalah seorang petugas kebersihan. Sekarang, paling banter dia adalah seorang kuli angkut.
Sejauh yang saya tahu, sangat sedikit orang yang berpartisipasi dalam pelelangan ini. Keluarga Liu Anda dianggap sebagai kekuatan terbesar. Jadi santai saja. Jadi Kak Xiaowan, apakah Anda yang akan memimpin acaranya? Yanran, Anda pasti bercanda. Saya hanyalah pemilik wisma kecil. Mana mungkin aku sanggup mengadakan acara sebesar ini? Tapi menurutku, tidak ada tapi. Sebagai saudara yang baik karena Anda akhirnya melakukan perjalanan ini, saya akan mengajak Anda berkeliling kota kuno Longxi dengan benar. Kebetulan besok adalah festival siram air tahunan. Benar. Aku akan mendengarkanmu. Saya siapkan tempat menginap untuk kalian berdua sekarang. Menurut Anda, berapa kamar yang sesuai? 1 kamar. 2 kamar. Apa yang kamu lakukan? 2 kamar, 2 kamar. Yanran, bisnis wisma kami cukup laris. Saat ini hanya tersisa 1 kamar. Mengapa Anda tidak puas dengan itu untuk saat ini? 1 kamar. The film was Kalau translated begitu. and narrated by M Media. Kalau begitu mari kita puas dengan 1 malam saja. Aku sudah berlarian sepanjang hari, aku lelah. Mari kita cuci muka dan pergi tidur. Siapa bilang aku akan mandi dan tidur bersamamu? Aku akan tidur di ranjang. Kamu tidur di lantai? Jika kamu berani memiliki pikiran yang tidak senonoh, aku akan memastikan kamu tidak akan pernah punya keturunan. Sangat dingin, bagaimana jika aku masuk angin? Seberapa besar itu akan mempengaruhi pekerjaanmu? Ini tengah musim panas dingin, apa yang kamu bicarakan? Tapi bagaimana jika aku benar-benar masuk angin? Baiklah, aku akan tidur di lantai, kamu tidur di ranjang. Lupakan saja, lupakan saja. Kamu sebaiknya tetap tidur di tempat tidur. Apa yang kamu lihat? Kamu sangat cantik, apakah orang tidak boleh melihat? Serius. Bagaimanapun kamu tidak diizinkan melihat. Jika aku tidak boleh melihat, maka aku tidak akan melihat. Benar mengenai lelang ini. Jika ada sesuatu yang aku sukai, kamu harus membantuku menawar untuk itu. Kamu ingin aku menawar, jadi aku akan menawar. Siapa kamu? Halo. Ayah. Aku mengerti. Ya, selamat tinggal. Liu Feng. Mengapa ayahku selalu membelamu? Kamu sebenarnya bukan anak haram ayahku, kan? Bagaimana bisa begitu? Jika aku benar-benar anak haramnya, bagaimana aku masih bisa menikahimu nanti? Siapa bilang aku akan menikahimu? Aku akan tidur sekarang. Jangan berani-berani menggangguku. Baiklah, karena kamu tidak ingin menikah denganku, maka kurasa aku harus pergi mencari Ling Qingqing. Tunggu, Nona Wen seharusnya yang cocok untuk menikah. Lihatlah payudara itu, pantat itu. Liu Feng keluar, jadi. Pagi, bagaimana tidur Anda semalam? Jangan sebutkan itu. Dengkurannya membuatku terjaga sepanjang malam. Dan kamu mencoba mengalihkan kesalahan. Jelas kamu yang mendengkur dan menggeretakkan gigi. Dan kentut juga. Baiklah, saya akan mengatur 2 kamar untuk Anda malam ini. Setelah sarapan, saya akan mengajak Anda berjalan-jalan di sekitar kota kuno. Kita bahkan bisa berpartisipasi dalam festival siram air saat itu. Kedengarannya bagus. Mengapa ada begitu banyak orang di kota kuno Longxi hari ini? Tentu saja. Hari ini adalah festival siram air tahunan. Banyak The orang film datang was khusus untuk acara translated ini. and Aku tidak narrated suka by bermain M di air. Media. Aku suka bermain. Mungkin aku bahkan akan bertemu dengan beberapa gadis cantik. Aku perlu menyiram mereka banyak-banyak. Mesum, kepalamu hanya penuh dengan wanita. Salar, siapa kepalaku penuh denganmu? Apa kamu mau aku memukulmu? Yanran. Karena kita di sini, mari kita bermain sebentar. Jika tidak menyenangkan Anda bisa menonton saja nanti. Cantik. Cantik. Aku datang. Aku akan membiarkanmu menyiramku. Bill. Bukankah ini takdir? Cantik, kita bertemu lagi. Renyahlah. Aku suka temperamen yang berapi-api itu. Di mana bajingan yang bersamamu kemarin? Dia berani mempermalukanku seperti itu kemarin. Aku memberitahumu, jika dia tidak berlutut dan memohon pengampunanku hari ini, aku bersumpah aku tidak menyandang nama keluarga Cheng. Teman saya tidak ingin berurusan dengan Anda. Jangan bertingkah seperti preman di sini. Lihat, ada gadis cantik lain di sini. Nona, siapa nama keluarga terhormat Anda? Tidak perlu formalitas nama belakang saya, Ibu. Ibu.
Kau mempermainkanku. Tangkap mereka dan bawa pergi. Lepaskan tanganmu. Kamu kodok, lepaskan tanganmu. Bagus kau bajingan. Pukuli dia dengan parah. Aku akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi, pergi. Tuan Lu, hati-hati, mereka semua adalah pengawal profesional. Profesional. Aku mengalahkan para profesional. Kalian sekelompok sampah tak berguna. Apakah aku membayarmu untuk datang ke sini hanya untuk dipukuli? Kau bajingan gendut. Apakah kamu tidak belajar dari pelajaranmu kemarin? Berani kembali. Aku memberitahumu. Sepupuku dari grup Liu, wakil manajer cabang. Jika kau berani menyentuhku, aku akan memastikan kau tidak meninggalkan kota kuno ini hari ini. Mulutmu besar. Aku ingin melihat. Bagaimana kamu akan menghentikanku untuk pergi? Kau bocah tengik. Apa kau berani membiarkanku menelepon? Panggil. Tunggu saja kau. Sepupu, aku dipukuli. Ya, di kota kuno. Aku menyebutkan namamu kepada mereka. Dia bilang kau bukan siapa-siapa. Baiklah, aku akan menahannya. Cepatlah datang ke sini. Keterampilan berbohongmu sangat mengesankan. Mulutmu juga cukup bagus. Biar ku beritahu. Ketika sepupuku tiba, kau bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk memohon ampun. Dengan otakmu, aku yakin sepupumu The tidak film jauh was lebih pintar. translated Apa and yang kamu lakukan narrated sebagai by manajer M. perusahaan? Media. Melihatku tidak akan membantu. Ayahku biasanya menangani cabang. Teruslah berpura-pura. Kalian bahkan mengenal ketua. Ketua itu adalah ayahku. Kai Xiaowan, apakah kamu tahu manajer cabang distrik barat? Saya tidak mengenalnya. Tapi saya dengar manajer distrik ini tidak memiliki reputasi yang sangat baik. Saya dengar dia sering mengunjungi klub malam. Kalian berdua jangan takut. Jika kalian berdua malam ini tidur denganku semalam, aku bisa membicarakan hal baik tentang kalian nanti. Aku bahkan tidak berani mendekati dua orang sekaligus. Beraninya kamu. Kau. Siapa yang berani memukul sepupuku? Apa yang terjadi? Sepupu kau akhirnya datang. Kau harus membelaku. Anak ini memukulku. Lihatlah bagaimana dia memukuliku. Aku terlalu mengenalmu. Jika kau tidak memprovokasi seseorang, akankah seseorang memukulmu? Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Aku berada di kota kuno. Melihat dua wanita cantik berkualitas tinggi. Ingin kau membawa mereka kembali untuk bersenang-senang. Tapi anak ini tidak setuju. Dan memukuliku. Dan juga memukuli pengawal yang kutugaskan padamu. Lihat. Sudahkah kau mencari tahu latar belakang mereka? Latar belakang apa yang mereka miliki? Hanya beberapa turis. Lagi pula, jika mereka punya latar belakang, bukankah aku sudah mendapat masalah? Bagus sekali. Setelah aku selesai bermain, aku akan membiarkanmu bersenang-senang juga. Itulah gunanya saudara. Lumpuhkan pria di sebelah kiri itu untukku. Tangkap para wanita itu dan bawa kembali untukku. Ketua Cheng, kau perlu memikirkan hal ini dua kali. Orang itu adalah seorang master. Bahkan kau murid elit dari Sekte Kangwu. Tidak yakin kau bisa menang. Meskipun orang ini terlihat santai dan biasa saja, tapi aku bisa merasakannya. Jika aku berani memiliki sedikit pun niat membunuh terhadapnya, yang menantiku adalah badai. Apakah kau sedang berlatih dialog denganku? Bagaimana kau menyarankan kita menangani masalah ini? Yang kupikirkan adalah, bukankah kau juga menuju ke Hotel Shandin? Kita bisa mengundang mereka juga, dan secara santai mendapatkan beberapa informasi dari mereka. Jika mereka benar-benar memiliki latar belakang yang kuat, maka kita hanya akan meminta maaf. Dengan cara ini itu juga bisa meningkatkan kesan baik mereka terhadapmu. Jika apa yang mereka katakan salah, dan mereka tidak memiliki latar belakang yang kuat, bukankah itu akan sesuai dengan keinginanmu? Tepat sekali. Ya. Seperti kata pepatah, sehebat apapun seni bela dirimu kau tidak bisa melawan kerumunan. Itu benar. Shanding penuh dengan orang-orangku. Aku takut dia tidak akan menang melawan dua orang sekaligus. Akhirnya aku akan bersama dua wanita cantik yang luar biasa. Melakukan satu naga dua Phoenix di Shanding. Pemandangan ini. Hanya memikirkannya The film saja was sudah mendebarkan. translated and narrated by M. Media. Sepupu, kenapa kau memukulku? Mereka yang menindasku. Kau seharusnya memukul mereka. Aku akan mengurusmu nanti. Ini semua salah sepupuku yang tidak berguna. Saya meminta maaf kepada kalian bertiga. Bolehkah saya lancang menanyakan nama Anda, saudara? Nama Louis Fen. Untuk menebus kesalahan kepada kalian bertiga. Malam ini di Hotel Shandin, saya akan mengadakan perjamuan untuk meminta maaf kepada semua orang. Kita sebaiknya tidak pergi, orang ini tidak terlihat seperti orang baik. Jangan khawatir, aku di sini. Aku juga ingin melihat trik apa yang dia miliki. Yakinlah, aku akan mengungkapkan identitasku bila diperlukan.
Lu Feng. Kau akhirnya di sini. Aku sudah menunggumu begitu lama. Jangan, aku benar-benar tidak ingin melihatmu. Apakah kamu menculik Wen Xiaowan? Bagaimana mungkin ini penculikan? Kepada putri orang terkaya. Ini pasti undangan. Xiaowan, jangan takut. Selama aku di sini, aku pasti akan menyelamatkanmu. Kau sombong seperti biasa, Lu Feng. Jika aku tidak sombong, bagaimana aku bisa membuatmu sesak napas? Kak, bukankah kau bilang kau akan berhenti mengejar Lu Feng? Aku sudah menyerah. Lalu mengapa? Dia sudah menjadi mayat. Lalu kenapa kau memanggilnya ke sini? Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Itu tidak mustahil. Itu tergantung, apakah dia mau bekerja sama atau tidak. Katakan padaku apa yang perlu kulakukan. Sebenarnya itu tidak sulit. Aku dengar kakak Lu punya token. Itu tergantung pada kakak Lu. Apakah dia bersedia menjualnya kepadaku? Mudah diucapkan. Itu hanya sebuah token. Dibandingkan dengan Xiaowan itu, tidak layak disebut. Terus terang. Kakak Lu, menurutku kau yang paling enak dipandang hari ini. Hentikan omong kosong dan lepaskan dia dengan cepat. Aku akan memberimu token itu. Xiaowan, kamu baik-baik saja. Apakah mereka melakukan sesuatu padamu? Aku baik-baik saja. Terima kasih Lu Feng karena telah menyelamatkanku lagi. Ini semua salahku. Aku tidak melindungimu dengan baik. Cukup, aku sudah melepaskan orang itu. Berikan barang-barangku. Kalau tidak, aku akan menembaknya. Ambil tokenmu. Aku akhirnya mendapatkan token terakhir. Kamu menemukan keluarga Liu dan yang terakhir. Bagaimanapun kau akan mati hari ini. Aku akan membiarkanmu mati sambil mengetahui alasannya. Aku mendapatkan token keluarga Li sejak lama. Sedangkan untuk token terakhir, beberapa waktu lalu saudara-saudara Cheng. Kebetulan ada satu di sana. Setelah aku mengumpulkan keempat token, aku akan menjadi penguasa Kunlun yang baru. Kakak, bukankah kau berjanji padaku kau akan melepaskan Lu Feng? Kau tidak menepati janjimu. Adik perempuanku yang baik. Bukankah dia hanya seorang pria? Setelah kakakmu menyelesaikan tugas besarnya, aku akan mencarikanmu 10 bahkan 100 pria. Tidak, aku hanya mengincarnya. Aku tidak ingin pria lain. Adik perempuanku yang baik. Bukankah kau yang paling patuh pada kakakmu? Mengapa kau tidak mendengarkanku hari ini? Kakak, aku tidak berani lagi. Aku tidak akan pernah berani melawanmu lagi. Masih tidak bergerak. Apakah kalian ingin aku memberikan peluru kepada kalian masing-masing? Lu Feng, apa yang kita lakukan sekarang? Mereka punya senjata, kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Aku akan menghitung sampai 3 dan kita akan lari. Baiklah, Lari. Sekelompok sampan. cepatlah. Kakak, Maafkan aku. Sampai jumpa. kakak. Tidak. Maafkan aku, Tuan Muda Long. Anak itu terlalu kuat. Kami tidak bisa mengejarnya. Keluar kalian semua. Tuan Muda Long, terimalah belasungkawa kami. Aku pasti akan membunuh Lu Feng untuk membalaskan dendam Long Mei. Lu Feng. Aku bersumpah, aku tidak akan menjadi manusia jika aku tidak membunuhmu. Zhuo Feng. Bantu aku mengumpulkan semua orang dari 3 sekte besar. Kali ini aku harus memajukan rencana ini juga. Tapi, bukankah itu terlalu dini? Selama aku mengumpulkan keempat token, aku bisa menjadi penguasa Kunlun yang baru. Saat itu kita akan memiliki modal yang besar. Di dunia ini, siapa yang tidak akan takut pada kita saat melihat kita? Bagus. Aku akan memberitahu mereka sekarang. Kakak, bagaimana kau bisa sebodoh ini? Jangan khawatir.
Akan kugunakan nyawa Lue Feng demi membalas dendammu. Yakinlah. Aku tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama. Ketua Sekte Nona Wen hanya sedikit ketakutan. Dia bisa pulih sepenuhnya dengan meminum obat. Baiklah. Sui Tua. Kamu dan Dokter Ilahi pergi memberitahu semua pengkhianat dan murid sekte untuk mempersiapkan diri. Kali ini kita mungkin akan berperang dengan 3 sekte besar. Baiklah, saya akan segera pergi menanganinya. Ketua Sekte, apa yang terjadi? Aku curiga bahwa satu orang memanipulasi semua 3 sekte besar. Siapa yang begitu kuat sehingga mereka bisa memerintah 3 sekte besar secara bersamaan? Long Hao dari keluarga Long. Dia. Bukankah dia pergi ke luar negeri untuk belajar? Belajar di luar negeri hanyalah kedok. Dia diam-diam memanipulasi semua kekuatan. Dia sudah mengumpulkan keempat token. Aku yakin dia akan segera menuju Gunung Kunlun untuk membuka alam rahasia. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus terus memantau pergerakannya dan bersiap untuk pertempuran kapan saja. Ya, kita pasti harus bersiap. Jika Long Ao berhasil membuka alam rahasia Kunlun, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa membukanya. Guru, saya sudah berjongkok selama 2 jam dan kaki saya mati rasa. Mengapa 3 sekte besar belum muncul juga? Bersabarlah. Jika mereka ingin membuka alam rahasia, mereka harus datang ke sini. Guru, mereka di sini. Di tempat yang begitu terpencil. Mengapa ada seseorang yang menyapu lantai? Anak muda, jangan bicara omong kosong. Gunung Kunlun adalah tanah energi spiritual dan bakat hebat. Paman penyapu itu mungkin saja seorang master tersembunyi. The film was Ketika Anda berada di luar, translated semua and orang narrated terlihat by seperti M. seorang Media. master. Saya katakan Ketua Sekte Kangwu. Mengapa saya selalu merasa Anda memiliki dendam terhadap kami? Saya memang memiliki dendam terhadap Anda. Hapus kata merasa. Bajingan tua. Apakah Anda benar-benar berpikir Sekte Tianyet saya mudah digertak? Apakah Anda berani melawan saya dalam duel sampai mati? Jika Anda ingin bertarung, mari bertarung, siapa yang takut pada siapa. Cukup apa kau menganggapku hantu? Saya tidak berani, saya tidak berani. Bagaimana dengan orang yang kau kirim ke Gue Secret untuk ditangkap? Kami baru saja menerima kabar bahwa Gue telah menangkap orang itu dan saat ini sedang bergegas kembali. Lapor bagaimana status pengintaian Lui Feng dan anak buahnya. Tuanku, bawahan Anda tidak kompeten. Lui Feng dan bawahannya Tiaolong menghilang tanpa jejak kemarin. Kami tidak dapat menemukan jejak aktivitasnya. Omong kosong, aku sudah membayarnya. Mana mungkin alat canggih ini bisa melacaknya? Luar biasa. Tunggu saja, tidak akan lama lagi. Dunia ini akan menjadi milikku. Semoga pemimpin aliansi menang di laga perdana dan menguasai dunia. Guru, lihat, bukankah Long Ao ini gila? Dia benar-benar masih berpikir untuk menyatukan dunia. Itu benar-benar konyol. Kamu tidak boleh meremehkannya. Kekuatan Kunlun telah diturunkan begitu lama. Kekayaan dan sumber daya yang telah dia kumpulkan. Apakah itu sesuatu yang bahkan bisa kamu bayangkan? Tidak mungkin, Guru. Lalu mengapa ketika saya pertama kali bertemu Anda bahkan tidak mampu membeli makanan? Kecelakaan. Aku juga sedang berkultivasi di luar. Jadi tentu saja aku tidak bisa menggunakan kekuatan sek. Guru, apakah Anda adalah ketua sekte? Atau dewa perang di perbatasan? Anda akan selalu menjadi guru yang paling saya hormati. Saudara yang baik. Tapi kali ini kita menghadapi 3 sekte besar. Itu mungkin sangat berbahaya. Apakah kamu tidak takut? Apa yang saya takuti? Hidup saya ini milik Anda. Mengapa saya harus takut mati? The film was translated Aku benar-benar and tidak salah memilih narrated orang. by M. Media. Baiklah, kalau begitu ayo naik gunung. Mari kita lihat apa yang bisa mereka lakukan padaku. Ayo pergi. Hari hampir gelap. Mengapa mereka belum tiba juga? Bawahan Anda akan pergi mendesak mereka lagi. Tidak perlu. Kita tidak bisa membuang waktu karena mereka. Pemimpin aliansi. Sekte Guha selalu tidak patuh. Haruskah kita mencari kesempatan? Setelah aku menjadi penguasa Kunlun, orang pertama yang akan kubunuh adalah ketua sekte Guli. Pada saat itu, kau akan mengambil alih sebagai ketua sekte. Kalau begitu, hamba ini berterima kasih kepada pemimpin aliansi terlebih dahulu. Mari kita mulai. Di mana ketua sekte dari kedua sekte? Di sini. Formasi arah 5 elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. Masalah yang telah kurencanakan selama beberapa tahun akhirnya akan berhasil. Selamat pemimpin aliansi. 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 Bolehkah saya bertanya kepada pemimpin aliansi,
Masalah yang Anda janjikan kepada sekte kami saat itu, apakah itu masih berlaku? Tentu saja itu dihitung. Apa yang kujanjikan padamu saat itu? Aku akan membalasnya 2 kali lipat. Jika memang begitu maka itu luar biasa. Lalu mengapa Anda tidak segera menyerahkan token di tangan Anda? Saat itu, agar kedua sekte kalian patuh mengikuti perintahku, aku dengan enggan memberikan token-token itu. 1 untuk masing-masing dari kedua sekte kalian. Dan dia memiliki 3 token. Sedangkan untuk Guri, dipaksa oleh tekanan dari kedua sekte kalian, mereka tidak punya pilihan selain tunduk. Lu Feng keluarlah. Aku tahu kau ada di sini. Lu Feng. Anda benar-benar berani datang ke sini. Keluar dari sini. Hari ini saya harus mencincang Anda untuk membalas dendam kedua murid saya. Tuanmu dalam informasimu cukup lengkap. Aku tahu itu kau sejak awal. Bau busuk di tubuhmu terlalu kuat. Begitu menyengat hingga baunya. Fetis macam apa yang kamu miliki? Kamu berhasil mencium itu. Biar ku beritahu sesuatu. Kamu tidak punya kesempatan. Aku tidak suka pria. Lidahmu masih setajam biasanya. Hanya kalian berdua juga ingin menghentikanku. Aku ingat sekarang. Kau sepertinya adalah ketua sekte Kunlun sebelumnya, Kam. Saya tidak peduli apakah Anda adalah ketua sekte. Saya akan membunuh Anda hari ini. Bawahan sekte Tianyin serang semuanya. Mari kita lihat siapa yang berani. Aturan sekte tidak mengizinkanku melukai orang biasa. Tapi kalian para kultivator, itu tidak akan melanggar aturan kan? Pemimpin aliansi, saya mohon Anda membunuh orang ini. Balaskan dendam murid saya. Jangan khawatir, orang ini tidak akan hidup. Mari kita mulai. Emas kayu air api 5 warna muncul. Kilat dan guntur mengguncang puncak gunung. Alam rahasia Kunlun kini tidak tersegel. Aku sudah bersiap selama bertahun-tahun. Hari ini keinginanku akhirnya terpenuhi setelah aku menjadi penguasa Kunlun. Aku akan membunuh semua orang yang meremehkanku. Bunuh mereka semua. Dan kau Lu Feng akan menjadi yang pertama. Kau merayakan terlalu cepat. Apa yang terjadi? Mustahil, mengapa tidak ada reaksi? Tentu saja tidak ada reaksi. Langkah-langkahnya semua salah. Dasar segerombolan kepala babi. Lu Feng, apakah ini perbuatanmu? Bukankah itu sudah jelas? Kalau tidak pertunjukan bagus apa yang akan kulihat sambil berdiri di sini? Trik apa yang sedang kau mainkan? Itu perlu ditanyakan padanya. Qianping. Paman Chen. Lalu bagaimana Anda tahu itu saya? Dikatakan bahwa murid-murid setia kepada ketua sekte. Aku sangat mempercayainya. Lalu kapan Anda mulai mencurigai saya? Awalnya aku tidak ingin mencurigaimu. Sampai Tuanmu Dalon memutuskan tandonmu. Aku harus curiga. Saya pikir saya tidak meninggalkan celah apapun. Itu karena kau tidak menunjukkan celah apapun. Aku bertanya-tanya. Orang biasa hilang dan lenyap. Mengapa Tuanmu Dalong mengambil risiko terekspos untuk datang dan cariku? Kemudian aku tahu. Untuk memancingku masuk. Jika aku tidak salah. Ahli bedahnya seharusnya Tuanmu Dalong kan? Mengesankan. Anda sengaja mengungkapkan kesalahan untuk menyesatkan saya. Jika aku tidak melakukan ini, bagaimana aku bisa melindungi segelnya? Bahkan jika kau menyesatkanku, lalu kenapa begitu banyak orang? Bisakah kalian berdua menanganinya? Hari ini 3 sekte besar ada di sini dan aku juga punya piston. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, bisakah kau lebih kuat dari peluru? Jadi ini kepercayaan dirimu. Cukup omong kosong. Katakan padaku di mana tepatnya gerbang menuju alam rahasia itu. Bagaimana jika aku tidak memberitahumu? Lu Feng, saya ingin Anda membayar nyawa kedua murid saya. Apa? Mau menindas yang sedikit dengan yang banyak? Anda berani bersikap sombong hanya dengan diri Anda sendiri. Di mana murid-murid Kunlun? Murid-murid Kunlun ada di sini. Apakah sekarang ada lebih banyak orang? Tidak heran, selama bertahun-tahun, aku tidak bisa memobilisasi rahasia Guhi milikmu. Jadi Guhi, mereka awalnya adalah pasukan di bawah sekte Kunlunmu. Sebenarnya baru setelah bertemu Taipan Wen, aku mengetahui bahwa kekuatan seperti itu ada. Mengesankan, sungguh mengesankan. Dalam hidupku Long Ao tidak banyak orang yang kukagumi. Kau Lu Feng adalah salah satunya.
Terima kasih Tuan Muda Long atas penghargaan yang tinggi. Lue Feng, bahkan jika kau memiliki seseorang yang mendukungmu, token itu ada di tanganku. Aku masih memegang keuntungan. Bagaimana bisa sampah sepertimu melawanku? Long Tao. Aku hanya bisa menipumu sekali. Aku hanya bisa menipumu untuk kedua kalinya. Mustahil. Hasilnya sudah diputuskan, kau sebaiknya mengakui kekalahan saja. Mungkin aku bahkan akan mengampuni nyawamu. Jangan mencoba menggetakku. Bahkan jika kau memiliki token itu, jika aku menjebakmu di sini, kau tidak akan bisa menjadi ketua sekte. Siapa bilang itu harus aku? Mungkinkah? Cahaya merah naik ke langit. Sekti Kunlun muncul. Alam rahasia Kunlun telah terbuka. Lue Feng, Kau benar-benar menyerahkan ketua sekti Kunlun. Penguasa Kunlun. Aku sudah lama bosan menjadi itu. Apakah kau penasaran siapa penguasa Kunlun saat ini? Hamba ini mengakui kesalahannya. Itu semua adalah orang bermargalong ini yang menghasut kami. Yaitu semua direncanakan oleh orang bermargalong itu. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kalian sekelompok oportunis, tidak tahu berterima kasih. Kali ini, aku benar-benar kalah. Mereka yang menyinggung Kunlun, saya akan dieksekusi tanpa ampun.